Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua pagi hari ini? Alhamdulillah ya, Allah masih terus curahkan nikmatnya. Pagi ini saya masih di Kalongan, coba menikmati suasana pagi di sini ya. Yang alhamdulillah udara segar bisa masih dengan sangat mudah kita dapatkan di sini. Tentu tidak seperti halnya ketika kita ada di perkotaan. Suasana ya tentu lebih cenderung lebih lengang dibandingkan di perkotaan, apalagi di hari Senin seperti ini ya kan. Dan ini tentu saja menjadi nilai plus ketika kita liburan pulang kampung atau ke tempat saudara kita di kampung. Salah satu hal yang kemudian menjadi yang menjadi nilai plus itu adalah suasana yang lebih nyaman, lebih sejuk, udara segar kan, dekat dengan pegunungan seperti ini. Ini menjadi nilai plus merefresh kita setelah sekian waktu kita berkutat dengan rutinitas pekerjaan yang tentu ada titik jenuhnya, Kang. Yang tentu ada titik jenuhnya di sana. Nah, ya sekarang ini waktunya kita mencoba menikmati suasana baru gitu kan. Bagi teman-teman yang mau tidak urban ya, tidak kemudian pergi ke kota untuk bekerja, tentu hal ini menjadi hal yang sudah ditemui sehari-hari lah. Jadi satu keseharian ya seperti ini suasananya, dan itu menjadi satu nikmat tersendiri, lebih nyaman tentunya suasananya. Ya oke lah, overall semua pasti ada plus minusnya ya kan. Semua pasti ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, pintar-pintar kita aja bagaimana kita menikmati sisi-sisi kebaikan di setiap keberadaan kita. Entah itu ketika kita di kota mencari nafkah di sana, menjadi perantauan, atau ketika kita di kampung halaman sedang liburan, atau bahkan ketika kita emang ditakdirkan menetap di kampung halaman, berkontribusi di sini menjadi pionir dalam kebaikan ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bisa membantu mereka. Nah, di sini alhamdulillah di kampung saya ada sebuah gerakan yang luar biasa ya. Kami menyebutnya dengan istilah istilahnya pasar sedekah namanya. Sudah berdiri kurang lebih 1 tahun. Inisiatif awal sebenarnya sih bagaimana sampah plastik rongsokan itu bisa kemudian bernilai manfaat. Selama ini di masyarakat kita itu rongsokan itu tidak terkelola dengan baik, menjadi sampah dan kemudian tidak termanfaatkan dengan baik. Potensi itu ada, tetapi kemudian belum ada yang menggerakkan. Alhamdulillah setahun lalu kemudian teman-teman dari sini di Pekalongan ini melakukan inisiasi bagaimana sih kita coba kumpulin sampah bekas itu untuk kemudian kita jual dan hasilnya kita kembalikan kepada masyarakat, entah itu dalam bentuk santunan, entah itu dalam bentuk pakaian layak pakai, atau kemudian alat-alat sekolah, atau bahkan kemudian untuk bantu biaya pengobatan yang sedang sakit dan seterusnya. Alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa. Setahun ini berjalan, kemarin teman-teman memutuskan untuk melakukan penggalangan dana, open donasi untuk membeli mobil operasional, mobil pickup. Alhamdulillah terbeli seharga 58 juta, dan itu sumbangan dari masyarakat, dari teman-teman semua yang ikut membantu, ikut urun entah itu urun tenaga, pikiran, atau kemudian
urun finansial gitu kan, dalam rangka apa namanya suksesi pengadaan mobil donasi, mobil operasional itu. Nah, alhamdulillah bisa terbeli dalam kurang lebih waktu 1 bulan, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi teman-teman di sini ya, karena memang kami tinggal di kampung yang notabene mungkin secara finansial tidak seperti teman-teman yang di kota, tapi atas izin Allah semua bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang nih teman-teman para sesardakoh sedang melakukan penggalangan dana untuk pembebasan lahan ya, pembebasan lahan. Alhamdulillah sudah terkumpul dana kurang lebih 250 juta. Sudah terkumpul dana kurang lebih 250 juta dari target yang kita canangkan dari harga bangunan tanah dan bangunan itu sebesar 650 juta. Ya. Informasi yang saya dapat sekarang sih sudah terkumpul dana 250 juta, dan ini kerja keras yang luar biasa, dan kemudian tentu saja semua itu atas pertolongan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mengambil posisi untuk bisa ikut membantu, mendukung, mendorong teman-teman yang di sini untuk terus berkarya, sehingga kemudian lahan yang tadi akan dibebaskan untuk wakaf ini bisa segera terlunasi. Ya, ini yang luar biasa yang saya dapatkan di Pekalongan ini ya, di desa yang ya seperti ini, nggak jauh dari hutan ya, suasananya emang suasana pegunungan, tapi mentalitasnya, kreativitasnya, ide-idenya luar biasa. Mereka tidak berpikir untuk kemudian hidup sendiri, atau kemudian ya yang penting ya saya cukup gitu, tapi bagaimana agar bisa membantu banyak orang, bisa berperan aktif untuk kemudian menjadi bagian dari penebar manfaat. Sebagaimana yang kita pahami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi sesamanya. Dan semoga saja kita termasuk orang-orang yang bisa menebar manfaat. Ini yang diharapkan dari teman-teman yang ada di sini, menebar manfaat. Nah, teman-teman, saya kira mungkin cukup sampai di sini untuk kita jalannya pagi hari ini. Tidak perlu jauh-jauh dulu ya. Ini dulu. Nanti kita putar balik setelah ini. Ini namanya Desa Kutorojo. Kalau ke sana tuh masuk itu ke Desa Kutorojo masih agak jauh sih ke dalamnya, lumayan. Nah, ya begitulah suasana di Pekalongan, di tempat kampung halaman saya ini. Lumayan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Nggak jauh-jauh banget sih. Untuk kabupaten sendiri, kalau dari sini ibu kota kabupaten sekitar berapa ya? 10 km lah. Atau 12 km. Nah, di sini kalau teman-teman di sini bisa dapatkan suasana yang bagus seperti ini, kemudian pemandangan yang juga insya Allah ngangenin ya. Kita balik pulang. Ini kameranya dipasin dulu, kayaknya kurang pas ini. Siap. Santai, alhamdulillah. Nah, balik lagi ke obrolan kita terkait suasana ketika kita pulang. Barangkali teman-teman juga ada kesan-kesan khusus ya, dan tentu saya yakin pasti ada ketika teman-teman pulang kampung atau ya pada momen tertentu, misalkan lebaran atau alhamdulillah di pulang sekolah. Jadi tempat yang paling banyak
jadi tujuan ya kampung halaman, tempat di mana kita dulu dilahirkan, kemudian kecil menjadi besar, main sama teman-teman gitu kan, dengan segudang cerita. Tentu ini akan memantik api kerinduan ya supaya kita segera balik, meskipun saat ini mungkin belum bisa seperti dulu 2 tahun yang lalu ya, karena memang di negeri kita ini masih ada COVID-19 ya, yang itu kemudian mau tidak mau kita harus ikut regulasi dari pemerintah tentang protokol kesehatan kah, atau kemudian yang lainnya, termasuk aturan-aturan dalam ketika kita melakukan perjalanan ke luar kota. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kita banyak kenikmatan. Banyak kenikmatan ya, kemudian mungkin ya tidak didapatkan oleh semua orang tentunya ya. Oke, mungkin itu obrolan kita kali ini. Saya coba ingin fokus lagi ke ke jalan ya karena tadi mungkin kurang fokus. Oke teman-teman, ini itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا